Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Mulia. Saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi di MySQL. Pertama, kita setting file my.ini atau kalau di Linux myconfig dengan cara sudo nano etc mysql apa ini mysql config -d terus mysql config enter. Nah, kita di sini setting pertama server ID 1 karena kita master di sini. Setelah itu log score bin mysql dash bin kita buat bin log nama database kita, database yang ingin direplikasi. Kalau saya di sini laundry, yes, enter. Terus kita restart service-nya, sudo systemctl restart mysql. Tunggu. Setelah itu kita masuk ke MySQL. Enter password. Terus kita buat user yang dimana usernya ini itu khusus untuk melakukan replikasi. Create user dengan nama misalkan di sini replikasi add semua host, ini tandanya semua host. Terus identified by 1 2 3 4. Oke. Terus kita berikan perizinan grant replication slave on bintang-bintang dedek semua to replikasi add semua host. Oke. Kita sudah memberikan perizinan buat user rep di sini dengan semua host. Terus kita melihat status masternya dengan cara show master status. Nah, di sini dia. Ini dia. MySQL bin ini harus disimpan, 690 disimpan, laundry disimpan. Setelah itu kita melakukan ekspor database laundry kita tadi seperti ini. MySQL dump user.mp. Setelah itu nama database. Di sini nama database yang mau diekspor laundry.sql. Sudah. Setelah itu kita karena sudah melakukan konfigurasi master dengan baik dan benar, kita kirimkan laundry ke slave, ke database slave, entah itu lewat drive atau apa. Pokok laundry.sql dikirimkan ke server slave. Hal yang perlu dicatat di sini harus pakai IP untuk melihat IP address kita karena akan dihubungkan ke slave. IP address kita ini 192.168.1.11. Itu harus disimpan untuk agar bisa slave mengakses. Sekian dari master, kita lanjut ke slave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farisi Satria Gautama dari kelas 22 RPL dengan NIM 3624583021147. Di sini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman menjadi slave di materi replication. Oke. Pertama,
teman-teman masuk ke My ini terlebih dahulu. Nah, berikut langkah-langkahnya. Teman-teman ketikkan notepad. Nah, setelah ketemu ini, klik kanan, lalu run as administrator. Yes. Setelah itu, teman-teman klik file, lalu arahkan kursor teman-teman ke buka, lalu arahkan kursor ke bagian ini, klik semua file. Iki apa mana WA ini. Jangan dilihat ya. Oke. Lalu masuk ke My ini. Nah, setelah itu teman-teman cari server ID. Supaya cepat dan mudah, teman-teman dapat melakukan langkah berikut dengan cara klik Ctrl F. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan server ID seperti ini. Oke, terus di enter. Nah, karena master tadi menggunakan server ID 1, maka kita sebagai slave harus menggunakan server ID 2. Setelah teman-teman atur server ID seperti ini, teman-teman cari lagi, enter lagi server ID. Apakah masih ada server ID yang menggunakan ID 1 atau yang lain? Karena di sini sudah tidak ada server ID yang menggunakan ID lain, kita menuju ke service. Karena di sini kita mengaktifkan MySQL-nya menggunakan service. Saya restart dulu. Setelah itu teman-teman masuk ke CMD atau command prompt. Lalu teman-teman ketikkan kode seperti berikut. Di sini kita tambahkan Lenovo. Begitu enter. Oke. Kita masukkan password MySQL kita. Oke, tandanya kalau seperti itu sudah berhasil. Lalu teman-teman masuk ke MySQL yang dimiliki sama master. SQL min.u root min. Nah, di sini teman-teman masukkan password MySQL yang dimiliki oleh master. Oke, berhasil. Oke, setelah teman-teman berhasil masuk ke MySQL milik master, teman-teman sebelum mengetikkan kode aplikasi, teman-teman ketikkan stop slave terlebih dahulu. Nah, query berhasil. Setelah itu teman-teman masukkan kode yang saya punya ini. Nah, change master to master host user password master ini log file, lalu log postnya teman-teman bisa minta ke master. Nah, di sini saya mendapatkan 2511. Oke, query berhasil. Nah, setelah itu karena di stop slave, kita start kembali. Start slave. Query berhasil. Kita lihat status dari slave ini. So slave status /g. Kita lihat, sudah berhasil. Di sini keterangan sudah yes. Oke, karena slave sudah membuktikan kalau dia berhasil, yes, kita eksekusi untuk pembuktian. Apakah datanya terkirim di server slave atau enggak? Kita buktikan. Kita masuk users MySQL. Kita masuk ke MySQL. Kita coba gunakan database laundry tadi. Use laundry. Setelah itu kita lihat dulu tabel yang mau diubah apa. Sepertinya saya ingin mengubah status mungkin.
kita lihat datanya untuk membuktikan apakah sebelum bertambah. ID status keterangan, kita ingin mungkin menghapus atau gimana, atau mengedit, mungkin insert into status values. Mungkin kita tambahkan ID 6 dengan keterangan mungkin kurir ke Sleo. Oke. Terus setelah itu kita lihat di master. Oke, ID status 6 sudah ada. Kita pindah ke slave. Tadi dari master sudah menambahkan data di database laundry. Karena master sudah menambahkan data di database laundry, kita cek apakah berjalan di device kita ini. Kita use database dulu. Database change, setelah itu show tables untuk melihat tabel yang ada di database laundry ini. Setelah itu kita ketikkan select from status untuk melihat apa yang ditambahkan atau apa yang diubah oleh master tadi. Nah, sudah masuk. Ini data yang ditambahkan oleh master tadi. Berarti percobaan replikasi kita kali ini berhasil. Nah, mungkin itu saja tutorial slave dari saya. Saya pamit undur diri. Maksud saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.